para mentor bisnis sukses itu yang kedua umumnya adalah mereka sangat proaktif. Apa itu yang dimaksud dengan proaktif? Jadi proaktif itu adalah sudah tahu sendiri. Contoh misalnya begini, Anda memberikan layanan ya pada customer tertentu begitu. Kemudian setelah peralatan itu Anda pasang di rumah mereka, nanti beberapa minggu kemudian Anda coba tanpa diminta oleh pelanggan Anda sudah kontak dulu. Pak, selamat pagi, gimana Pak? Pemakaiannya lancar? Apakah ada masalah Pak? Nah, itu namanya Anda proaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu tentang kurikulum VT saya, atau ingin membaca blog-blog yang sudah saya buat, atau mungkin Anda ingin mendownload buku-buku bestseller dari Gramedia, Ceng, dan sebagainya, maka silahkan Anda tinggal klik di pojok kanan bawah ini yang ada tanda panah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Oke teman sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang mindsetpreneur. Dan sekarang kita sudah masuk ke bagian yang keenam. Jadi bagian keenam ini kita akan bicara tentang bagaimana caranya memodel atau meniru habit para mentor bisnis. Maka di sini ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah apa itu meniru atau memodel dan apa itu habit. Teman-teman sekalian, jadi para pebisnis sukses di Amerika, mereka umumnya punya sekurang-kurangnya punya dua orang ya, atau dua pihak. Yaitu yang pertama adalah mereka biasanya punya coach ya, atau pernah ikut beberapa coaching bisnis. Dan yang kedua mereka punya model atau punya mentor. Teman sekalian, kalau Anda ingin seperti mereka, maka juga Anda harus sering mengikuti coaching ya, atau punya coach ya yang melatih Anda. Dan Anda harus punya mentor atau model. Cuman model ini dua macam. Jadi model ini adalah model yang atau mentor yang Anda harus selalu kontak, ketemu ya. Kalau coach ini hanya selama proses pelatihan Anda intens ketemu dengan mereka. Tapi kalau model ya sepanjang Anda masih memerlukan contoh-contoh, Anda memerlukan hal-hal yang harus Anda adopsi dari keahlian, dari skill mereka, Anda tetap harus ikut mereka. Ya, ini butuh model yang Anda harus ketemu, dan juga Anda bisa mengambil model-model yang lain yang mereka orang-orang hebat, ya mungkin bisa berkelas dunia atau berkelas nasional dan sebagainya. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah para model yang Anda tidak harus ketemu. Ya, jadi para model yaitu para CEO berkelas dunia. Nah, teman sekalian, ini adalah pengertian model. Nah, sekarang apa pengertian habit? Ya, jadi habit itu adalah kecenderungan atau praktek yang secara tetap dan teratur kita lakukan ya. Yang itu sangat melekat, jadi sangat melekat pada kepribadian atau karakter mereka. Itu namanya habit. Jadi memodel ya atau meniru habit para mentor bisnis adalah kita mengikuti, mempelajari ya, mengikuti kecenderungan mereka, bagaimana mereka melakukan aktivitas, bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana melakukan tindakan, koreksi pada tindakan, bahkan bagaimana mereka melakukan sesuatu kemudian gagal dan mereka coba lagi, kita harus pelajari. Nah, teman sekalian, maka di sini ada 9 habit
yang dilakukan oleh para entrepreneur, para mentor bisnis yang sudah sukses. Jadi ada 9 di situ. Yang pertama adalah umumnya para model ini adalah orang-orang yang memiliki habit, ya, memiliki habit yang melebihi harapan. Ya, apa itu yang maksud dengan melebihi harapan? Harapan itu begini, contohnya seperti ini, misalnya ya, Anda sendiri bisa melakukan, ya, bisa melakukan. Contoh misalnya Anda seorang katakanlah orang yang bekerja berdasarkan pesanan, apakah itu mesin, ya, atau mungkin Anda seorang pembuat desain, ya, misalnya seperti itu. Kemudian ketika pelanggan Anda menanyakan kapan pekerjaan ini selesai, nah, ketika Anda menurut perkiraan Anda pekerjaan selesai 5 hari, maka katakanlah pada pelanggan Anda, ya insya Allah Pak, seminggu kelar. Nah seperti itu. Jadi Anda katakan seminggu, dalam pikiran si pelanggan Anda, dia berpikir nanti seminggu saya sudah bisa menggunakan desain yang Anda buat. Tapi ternyata baru 5 hari, Anda kemudian sudah bisa menyerahkan. Nah ini Anda berlebih harapan, jadi dia akan surprise. Wow, kok cepat sekali. Kan seperti itu. Namanya melebihi harapan. Jadi melebihi dari harapan yang dikendaki oleh pelanggan Anda. Begitu juga ketika Anda memiliki resto, memiliki layanan apapun juga, itu berikan harga yang lebih, ya. Atau misalnya tadi juga, kalau bukan tadi kan waktu, ya, waktu penyelesaian. Kalau bukan waktunya, misalnya Anda tambahkan layanan itu, misalnya, ya, Pak, ini ada tambahan program atau tambahan apa saja lah gitu, ya, Anda sampaikan, tapi ini adalah free Pak, jadi untuk bonus dari kami. Nah namanya melebihi harapan. Jadi mereka orang sukses umumnya begitu. Jadi umumnya mereka bisa membuat wow, ya, dari pelanggannya, ya, dari relasinya, membuat selalu kalau dilayani oleh orang-orang itu mereka ada wow faktor, ya. Jadi melebihi harapan adalah sama dengan wow faktor. Kemudian yang kedua, para mentor bisnis sukses itu yang kedua umumnya adalah mereka sangat proaktif. Apa itu yang dimaksud dengan proaktif? Jadi proaktif itu adalah sudah tahu sendiri. Contoh misalnya begini, Anda memberikan layanan, ya, pada customer tertentu begitu. Kemudian setelah peralatan itu Anda pasang di rumah mereka, nanti beberapa minggu kemudian Anda coba tanpa diminta oleh pelanggan Anda sudah kontak dulu. Pak, selamat pagi, gimana Pak? Pemakaiannya lancar? Apakah ada masalah Pak? Nah itu namanya Anda proaktif. Ya, jangan menunggu mereka komplain baru Anda merespon. Nah ini sangat surprise sikap yang proaktif ini. Kalau Anda sebagai karyawan, bukan pengusaha, ya Anda juga kepada atasan, kepada bos Anda kan sudah tahu sebenarnya sudah ada di dalam kantor, di pekerjaan sudah ada SOP, ya. Maka Anda sebenarnya sudah tahu pekerjaan Anda, tanggung jawab Anda sudah tahu. Maka tanpa Anda diperintah pun Anda sudah bisa menangani pekerjaan itu. Bahkan Anda yang lebih dahulu menanyakan, Pak, ini Bapak inginnya diselesaikan kapan ini? Ya ini bisa saya percepat loh Pak, seperti itu misalnya. Maka atasan Anda akan senang sekali pada Anda yang proaktif. Nah teman sekalian, kemudian yang ketiga adalah para mentor bisnis sukses itu umumnya mereka orang yang memiliki komitmen ABCD. Apa itu komitmen ABCD? Ya, komitmen ABCD adalah, jadi A itu adalah mengerjakan, ya. Artinya kalau Anda bekerja juga Anda bekerja, itu namanya mengerjakan. Kemudian B itu artinya adalah Anda mengerjakan dan tuntas, selesai. Ya, selesai. Jadi tadi kalau Anda seorang melayani customer, maka Anda selesaikan tugas Anda dengan baik,
ya. Kemudian yang C adalah melaporkan, ya, melaporkan itu baru bisa dikatakan tuntas. Jadi kalau Anda sebagai karyawan, Anda baru datang ke kantor bekerja itu baru A. Dan ketika Anda bekerja dan mengerjakan pekerjaan Anda hingga tuntas itu baru B. Tapi kemudian ketika Anda mempertanggungjawabkan pekerjaan Anda itu Anda sudah C. Ya, ini A, B, C ini sudah artinya Anda sudah bekerja normal, ya, sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan. Tetapi yang D, ya, komitmen A, B, C, D adalah tadi nomor 1 tadi, yaitu melebihi harapan. Oke. Dan yang keempat adalah bekerja berdasarkan passion. Passion, ya, silahkan Anda periksa lagi di dalam platform Mindsetpreneur yang ke-6. Nanti Anda lihat di sana saya jelaskan apa itu namanya passion of life. Jadi tidak akan saya bahas lagi. Jadi mereka bekerja itu berdasarkan passion. Oke. Dan yang kelima adalah memiliki trust. Jadi trust itu adalah kepercayaan. Ya, mereka memiliki kepercayaan. Jadi orang merasa rasa aman pada Anda. Jadi kalau Anda diberi amanah itu udah orang sudah merasa tenang, ya. Kalau sudah diserahkan pada Anda itu adalah aman, ya, merasa itu trust, ya. Kemudian yang keenam adalah para mentor bisnis itu, mereka kenapa bisa sukses? Karena mereka juga mempunyai prinsip dalam hidupnya, mereka akan mengubah, ya, kehendak itu menjadi keharusan. Nah, ini kaitannya dengan dulu, ya, di bagian ketiga, ya, mengenai visi, ya. Nanti Anda buka lagi Mindsetpreneur ketiga, ya, tentang mimpi, ya, tentang mimpi. Nanti Anda lihat di sana bahwa kalau itu sudah menjadi keinginan, ya, menjadi kehendak, menjadi harapan, maka itu diubah sama dia bahwa itu keharusan. Jadi mimpi itu sebuah tindakan yang harus kita lakukan, bukan hanya sekedar kita angan-angankan. Kemudian yang ketujuh adalah dengan begitu, kalau mereka orang-orang para mentor bisnis itu mereka bisa melakukan dengan baik dari nomor 1 sampai dengan nomor 6, maka otomatis mereka sanggup mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Kemudian yang kedelapan adalah mereka selalu kreatif dan inovatif. Jadi kreatif ini tidak mencipta, tapi kreatif ini sebenarnya hanya mengkonversi saja, ya, dari gagasan yang sudah ada, dari ide yang sudah ada, ya, dari yang sudah ada dia konversi menjadi lebih sederhana, lebih praktis, ya, lebih nyaman dan seterusnya, namanya kreatif. Ya, kreatif dan inovatif. Ya, nanti kreatif dan inovatif ini secara khusus akan kita bahas, ya, yang akan datang, ya, dalam Mindsetpreneur yang akan datang. Dan yang terakhir adalah menghargai uang. Menghargai uang ini bagi Anda yang entrepreneur, pengusaha, berarti Anda sangat menghargai setiap rupiah yang Anda terima dari mereka. Ya, hargailah betul. Kalau Anda ingin contoh dari menghargai uang itu adalah Anda bisa survei ketika Anda menginap di sebuah hotel berbintang. Coba bayangkan, Anda mengeluarkan uang katakan Rp500.000, maka Anda begitu datang dengan uang Rp500.000, maka Anda sudah disambut oleh houseboy di situ, ya. Kalau Anda membawa barang, mereka sudah bawa dengan keretanya, langsung barang Anda diangkat. Kemudian koper Anda diangkat, kemudian silahkan langsung resepsionis, kan begitu. Kemudian Anda jalan ke resepsionis, di sana pun juga disapa dengan baik. Bahkan kemudian setelah Anda tanda tangan itu, cari kertas itu, kemudian di sana silakan Pak, ini ada welcome drink. Langsung begitu. Anda kemudian menikmati welcome drink, ya. Setelah itu kemudian Anda diantar lagi, ya. Jadi tahu-tahu koper Anda tadi sudah ada di kamar Anda. Diantar, kemudian dibukakan pintunya, ya, dinyalakan AC-nya, dinyalakan TV-nya, kemudian ditunjukkan toiletnya, mungkin sedikit dia berbahasa basi bahwa meskipun Anda sudah tahu, ya, tentang penggunaan alat di situ dan seterusnya.
Bayangkan 500.000 rupiah. Sekarang Anda bandingkan. Coba Anda masuk ke bank. Tadi 500.000 ya. Anda bertransaksi di bank itu misalnya tidak 500, hanya 500.000. Anda bertransaksi 50 juta. Ya. Berapa? 50 juta. Ada nggak di bank itu layanan seperti itu? Tentu saja tidak ada. Nah, ini namanya hotel, itu adalah sebuah layanan yang sangat menghargai uang dari para pelanggannya. Nah, itu ada juga demikian, hargailah ya, hargai uang yang telah mereka keluarkan. Tetapi kalau Anda sebagai karyawan, maka hargailah gaji Anda yang diberikan oleh majikan Anda. Maka saya akan menjadi seorang karyawan yang berhasil. Nah, teman sekalian, inilah 9 dari habit ya. Habit dari para mentor bisnis sehingga mereka menjadi sukses. Selamat mencoba. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.